guys, welcome to After Love Podcast, tempat kita ngobrol soal hidup, perasaan, dan hal-hal yang sering kita pendam tapi jarang kita ceritain. Hari ini aku mau bahas topik yang kayaknya semua orang pernah ngerasain, atau minimal pernah jadi tempat curhatnya si life after breakup. Kalau ngomongin life after breakup, ternyata fase ini dialami sama banyak orang dari remaja sampai dewasa. Bedanya cuma satu, cara ngadepinnya. Remaja biasanya lebih emosional, sedihnya tuh berkepanjangan, galau seharian, playlist isinya lagu patah hati semua. Nah, kalau yang udah dewasa kadang sedihnya ya lebih diem aja, tapi selalu kepikiran sih. Bukan cuma kehilangan orang, tapi kehilangan rencana hidupnya. Biasanya sih gitu. Kalau aku lihat dari teman-teman aku ya, cara mereka ngadepin breakup tuh beda-beda banget. Ada yang tipe langsung sibuk, abis putus malah kerja, terus nge-gym, ikut kelas ini itu. Katanya biar nggak kepikiran, padahal sebenarnya ya belum siap sendiri aja. Ada juga yang menghilang sementara sosmednya tiba-tiba hilang, jarang nongol story di Instagramnya, lebih milih nangis diem-diem. Ini biasanya orang yang butuh waktu buat bener-bener ngerasain sakitnya habis putus sih. Terus ada yang kelihatannya cepet move on, upload story happy, ketawa, jalan sama teman, tapi ternyata pas malam overthinking sendirian. Dan ada juga yang healingnya agak agak nyeleneh nih. Ada yang potong rambut sampai pendek, ada yang langsung solo traveling, padahal dia orang yang penakut kalau kemana-mana sendiri. Ada juga yang kepikiran balikan tiap jam 2 pagi. Nah, semua cara itu valid sih. Karena tiap orang punya kapasitas yang beda-beda. Kalau dibahas secara psikologinya nih, sebenarnya putus cinta itu mirip kayak proses berduka. Otak kita lagi kehilangan sesuatu yang dulu ada rutinitas kayak chat, telepon, cerita, bahkan kebiasaan kecil. Nah, jadi wajar kalau setelah putus kita ngerasa kayak kosong gitu. Ada fase denial kayak, ah gue baik-baik aja kok. Terus malah kesel sama mantan atau enggak sama diri sendiri. Habis itu sedih, habis itu nangis, ngerasa sendirian. Sampai akhirnya pelan-pelan nerima. Dan yang sering salah kaprah itu, orang mikir healing tuh harus cepet. Padahal secara psikologi, healing itu bukan soal cepet, tapi jujur sama perasaan sendiri. Kalau lagi sedih ya sedih, kalau lagi capek ya istirahat. Nggak perlu pura-pura kuat biar kelihatan keren. Yang penting setelah putus itu sebenarnya satu, jangan ninggalin diri sendiri. Pelan-pelan kenal lagi sama diri kita, cari tahu lagi sebenarnya kita tuh suka apa, butuhnya apa, dan mau kemana. Break up tuh kadang bukan akhir cerita, tapi jeda buat kita belajar tentang batasan, tentang komunikasi, dan tentang mencintai diri sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Nah, jadi buat kamu yang lagi ada di fase life after breakup, tenang. Kamu nggak lebay, nggak lemah, dan nggak sendirian. Semua orang tuh punya timelinenya masing-masing. Yang penting jangan nyerah sama prosesnya. Oke, segitu aja. Makasih udah dengerin After Love Podcast ini. Kalau kamu relate sama obrolan hari ini, share ke temen kamu yang lagi butuh ditemenin walaupun cuma lewat suara. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat ya, patah hati itu emang sakit. Tapi kamu nggak boleh kehilangan arah sama sekali.